Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2022 ini adalah tahun muktamar. Ada muktamar Al-Irsyad, ada muktamar Persis, ada muktamar Muhammadiyah, ada sebelumnya muktamar NU. Muktamar atau kongres kami yang terakhir melahirkan Doli dan kawan-kawan sebagai pimpinan presidium. Untuk Muhammadiyah melahirkan Profesor Dr. Haidar Nasir. Untuk Persis pimpinan barunya adalah Dr. JJ Jainuddin. Untuk Syarikat Islam juga terpilih kembali Bung Dr. Hamdan Julfa. Kemudian Al-Irsyad Dr. Faisal, seorang dosen. Kami Muhammadiyah NU Pak Yahya Sakuf, mantan juru bicara Gus Dur. Beliau juga baru. Jadi yang terpilih kembali adalah dari Muhammadiyah, dari Al-Irsyad, dan dari Syarikat Islam. Nah, kita ingin melihat apakah muktamar-muktamar ini berhasil membawa mereka ke jenjang atau ke pintu atau ke rumah atau ke satu arena, kita sebut saja arena mabrur begitu ya. Jadi apakah kongres muktamar mereka mabrur atau tidak, saya kira bisa diukur daripada apakah mereka tetap konsisten dengan keislaman kebangsaan, dengan problem-problem modernitas, dengan problem-problem keumatan, di mana ada 60 juta umat yang menurut Bang Faisal Basri masih miskin. Begitu tandanya miskin adalah mereka membelanjakan uangnya sehari hanya 35.000. Jadi kebayang 35.000 cukup untuk apa? Belum lagi kebutuhan pendidikan, belum lagi kebutuhan sandang pangan. Nah, kalau problem-problem itu didekati oleh ormas, kemudian diurai oleh ormas, kemudian ormas yang tadi Muhammadiyah NU Persis Syarikat Islam Kahmi dengan pengurus-pengurus barunya mendekati problem-problem itu, menyelesaikan problem-problem itu, maka menurut saya salah satu tanda kemabruran. Salah satu tanda kemabrurannya adalah apakah mereka lebih baik dari mulai berbasis umat, lebih baik dari sisi kenyamanan, sampai lebih baik dari sisi senyuman gitu. Apakah mereka lebih banyak datang lagi kepada masyarakat dengan senyuman, lebih membersamai lagi masyarakat gitu. Kemudian dari sisi pikiran, apakah mereka membawa pikiran-pikiran yang inklusif, yang terbuka, yang tasamu, yang tidak melahirkan fanatisme guru, fanatisme organisasi gitu, tapi bervisi ke depan gitu, bervisi terbuka, bervisi modernis, bervisi ikro, bervisi pendidikan, bervisi membangun. Jadi tidak tertutup atas fanatisme guru, atas fanatisme organisasi, tidak membangun organisasi berdasar fanatisme organisasi tapi progresif, membawa organisasi, membawa umatnya progresif. Saya kira itu tanda-tanda kemabruran bagi organisasi. Selain itu, saya kira tanda-tanda kemabruran bagi organisasi adalah tanda-tanda kemajuan bagi organisasi adalah pengurusnya tidak hidup bermewah-mewah, pengurusnya hidup sederhana. Jadi sekali lagi, selain pengurusnya hidup sederhana, selain pengurusnya tidak hidup bermewah-mewah, apakah keislaman, keindonesiaan, keumatan ditandai dengan kemiskinan, ditandai dengan kebodohan, ditandai dengan keterbelakangan. Jadi ormas-ormas yang mabrur bagi saya adalah ormas yang bergelayutan atau membersamai problem-problem umat, problem-problem bangsa begitu. Bahkan tidak melihat lagi apakah dia anggota Muhammadiyah, anggota NU, anggota SI, anggota Kahmi atau bukan, tapi ormas yang baik adalah ormas yang betul-betul berorientasi umat, tidak hanya berorientasi kepada anggotanya saja. Saya kira itu tanda bahwa mereka terbuka, tanda bahwa mereka eksklusif. Tidak eksklusif itu ya tertutup gitu. Dan orientasi ormas sampai sekarang saya kira sudah mulai pelan-pelan, bahkan ada yang cepat gitu, untuk tidak eksklusif lagi gitu. Ormas sudah semakin terbuka karena semakin mereka tertutup, semakin mereka eksklusif, maka kemungkinan ormas itu untuk maju ya semakin tertutup juga gitu. Tapi semakin ormas itu inklusif, terbuka, jauh dari bahasa-bahasa sarkasme, sinisme, apalagi terorisme begitu. Ya, itulah saya kira ormas yang diinginkan. Ke depan kita akan melihat perlombaan ormas yang semakin berlomba-lomba mendekati umat begitu, berlomba-lomba mendekati problematika umat. Sekali lagi selamat kepada para pengurus
ormas yang baru. Di kami ada Dr. Ahmad Doli Kurnia, ada Kang Saan dan kawan-kawan. Di Muhammadiyah ada Profesor Dr. Haidar. Di NU ada Kiai Haji Yahya Stakuf, alumni UGM, mantan HMI juga. Kemudian beliau mantan juru bicara Gus Dur. Kemudian di Persis ada Dr. JJ, ada kawan saya juga Dr. Tiar. Di SI ada Dr. Hamdan Julpa, mantan hakim konstitusi. Dan di Al Irsyad ada Dr. Faisal. Mudah-mudahan mereka semua semakin membawa ormas-ormas Islam ke jenjang modernitas, sekali lagi jenjang atau rumah kebangsaan, dan terutama tentu saja adalah rumah keislaman, di mana Islam dipahami sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai organisasi yang salam, organisasi yang terbuka, yang modern, yang tamadun, yang berkesetaraan. Terakhir, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.